Nah, sebelum itu nanti Pak Agus akan mempresentasikan nih. Silahkan lihat di screen-nya. Nah, ya. Jadi Pak Agus dulu yang ngomong, antum nggak bakal bisa ngomong. Nah, setiap hari Jumat kita selalu mengadakan ekspresi walaupun kegiatannya di rumah, tapi tidak apa-apa ya, karena kondisinya sedang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung di sekolah. Nah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan murid Insan Tama selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit ya. Nah, sebelum mulai Pak Agus mau mengingatkan kembali Mahfudot minggu ini masih ingat nggak? Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya ya, mau kaya, mau miskin, mau tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bertakwa. Ini mahfudat yang harus antum ingat-ingat untuk minggu ini. Nah, ini kemarin 2 minggu yang lalu kita membuat tanaman ya, tanaman yang tanpa disiram. Jadi kita itu bikinnya yang simpel-simpel dan tidak menyusahkan. 2 minggu yang lalu kita membuat tanaman tanpa disiram. Kok bisa? Karena ada air di bawah. Air itu menyerap lewat sumbunya itu, nah ke tanah. Jadi nggak usah disiram-siram. Nanti antum cek lagi tanaman bawangnya udah 2 minggu nih, apakah udah tumbuh apa belum ya. Nah, ini evaluasinya. Apakah sudah tumbuh sampai berapa senti tumbuhnya yang tanaman bawang itu, atau tidak tumbuh, busuk. Nah, busuknya ini kenapa? Nanti antum tulis ya. Nah deh. Kalau antum berhasil, silahkan kembangkan tanaman yang kemarin itu sangat penting sekali ya. Kalau belum berhasil, silahkan coba lagi. Nah, sekarang kita mau apa hari ini ekspresinya? Hari ini ekspresi kita adalah membuat telur asin. Ada 3 cara membuat telur asin tuh ya. Tuh, ini contohnya. Kenapa kita harus membuat telur asin? Kenapa? Karena dapat disimpan hingga berhari-hari tanpa takut basi. Kalau antum punya ikan, ya ikan yang belum digoreng, kalau nggak dimasukin kulkas itu pasti busuk. Kalaupun udah digoreng pasti udah busuk sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau telur itu tidak busuk, tidak basi, bisa bertahan hingga sebulan mungkin ya. Kalau antum pernah beli di warung ada suka telur asin itu sampai lama. Yang kedua, banyak mengandung gizi lengkap dan kandungan mineral serta kalsium yang baik bagi kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan. Jadi telur itu vitaminnya banyak ya, tapi resikonya itu resiko penyakitnya sedikit. Kenapa ya? Tidak mengandung minyak, ya kan? Tidak mengandung kolesterol yang jahat. Kemudian sebelum diasinkan, telur sendiri memang sudah bergizi. Namun dengan diawetkan, gizi pada telur asin meningkat hingga 2,5 kali. Jadi mentahnya aja, telur mentah yang biasa diceplok itu sudah mengandung gizi, protein tuh. Itu untuk pertumbuhan otot. Ada vitamin-vitaminnya. Apalagi ketika dijadikan telur asin, maka akan berlipat ganda ya. Jadi 2,5 kali lagi.
Telur asin merupakan makanan yang praktis karena dapat dimakan kapanpun dan di mana saja. Selain untuk teman nasi, telur asin bisa untuk cemilan. Jika melakukan perjalanan bisa jadi alternatif, tidak repot membawa makanan lain serta awet dan tahan lama. Jadi cemilan yang paling sehat telur tuh ya. Kalau ada di warung telur asin biasanya harganya 3.500 tuh. Mendingan beli telur asin daripada beli ciki atau beli beng-beng atau beli wafer atau pilus. Mendingan ini. Ini yang paling sehat cemilannya. Enak lagi ya, tinggal bawa sendok di korek, enak itu ya. Jadi simple. Kalau di rumahnya nggak ada ikan, contohnya ditinggal sama Abi Umi ke kantor seharian, antum di rumah belajar sendirian, siangnya lapar, nah tinggal makan telur asin aja ya. Jadi nggak perlu kalau goreng tempe itu repot, harus nyalain kompor, goreng ikan repot, bikin sarden repot, bikin mie rebus repot. Tapi kalau telur asin tinggal makan, ada nasi, ada telur asin tinggal makan dan mengenakan dan bergizi. Itu ya, manfaat telur asin. Jika bertanya, kenapa kok harus telur asin? Nah, ini manfaatnya. Selanjutnya, cara membuat telur asin nih ada 3. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan membuat telur asin. Pertama, membuat telur asin dengan batu bata. Itu yang udah biasa ya. Jadi satu ember tuh ada isinya, kemudian dicemplungin telurnya tuh. Nah itu kita kotor nanti ya. Kita itu harus cuci tangan harus apa. Yang kedua membuat telur asin dengan abu gosok. Sama abu gosok juga ini akan kotor ya. Akan kotor. Jadi harus repot, harus banyak yang gini. Yang ketiga paling gampang membuat telur asin dengan air garam saja. Jadi direndam. Nah ini yang akan kita praktekkan nomor 3 ini. Membuat telur asin dengan air garam. Bagaimana caranya? Lihat selanjutnya. Nah ini dengan batu bata kita lewat. Nah ini gambarnya, kotor pokoknya mah ya. Ini dengan abu gosok. Nah, sekarang yang ini akan kita praktekkan. Hari ini kita akan membuat percobaan membuat telur asin dengan media air garam. Jika suka bisa ditambahkan bumbu atau bawang merah, bawang putih atau cabai. Yang tadi tuh kata Pak Agus, Pak, kenapa harus telur asin? Bisa nggak telur manis? Ya bisa aja. Telur pedas? Ya bisa aja, tinggal kasih cabai ya. Telur pahit? Bisa nggak? Nggak tahu, pahit pakai bumbu apa kalau mau pahit? Susah ya. Nah, pertama bahannya ini. Nih. Pertama telur 2 butir. Oke, Pak Agus nyalain dulu ininya ya. Biar antum bisa berpartisipasi, biar antum bisa ngomong. Tapi jangan dulu ngomong. Pertama bahan-bahannya telur 2 butir. Sudah siap? Telur 2 butir? 3 butir boleh nggak? Boleh. Pak, di rumah anak keluarganya ada 5 orang. 5 butir boleh nggak? Boleh, ya. 5 butir. Tapi ini contoh aja 2 butir. Antum boleh 3 butir, 4 butir, 5 butir boleh ya. Anda cuma punya 2 doang, Pak. Ya, boleh. Anda cuma 2. Ya. Yang kedua, garam. Telur ayam boleh. Garam kasar atau garam yang biasa buat masak? Nih, garamnya, garam ini. Nih, dilihat di layar kaca. Telur ayam boleh. Siapa yang punya garam? Bukan garam kasar, Bu. Oktopus. Tuh, sama enggak? Apa garamnya?
Bukan garam kasar, Pak. Garam yang kotak itu lebih bagus lagi, ya. Kalau ini garamnya sudah mengandung yodium. Garam yang alami, yang kotak, bata. Garam bata itu yang dihalusin. Ya, boleh. Bagus udah, yuk lanjutin. Oke, Pakai garam basah. ya, garam bata lebih bagus, ya. Garam bata lebih bagus. Boleh, Pak. Ya, oke, bentar. Bagus, ayo lanjutin. Ya, ini dulu, dimatiin dulu, bagus. Bagus dulu yang menerangkan, nanti jangan dulu banyak ini. Telur 2 butir, garam, air secukupnya ya. Kalau pakai aqua, antum boleh aqua gelas bekas ya. Kita menggunakan peralatan bekas saja ya. Kita memanfaatkan tempat-tempat bekas. Nah, itu udah ada yang menunjukkan tuh. Jaka, Haikal tuh udah ditunjukkan tuh ya kayak gitu ya. Siapa lagi nih di videonya nih? Bagus lihat. Ninka tuh udah ada tuh di videonya. Gani sudah ada. Oke, air kemudian 2 cup aqua gelas ya, atau toples yang dapat ditutup rapat. Artinya menyesuaikan. Kalau telurnya 2 berarti gelas aqua bekasnya juga gelas minuman bekasnya juga 2. Kalau telurnya 3 maka gelasnya 3. Kalau telurnya 5 maka gelasnya juga 5. Menyesuaikan dengan telurnya. Antum mau bikin telurnya berapa? Pak, Ana mau bikin 5, Pak. Di rumah Ana ada 5 orang. Biar kebagian semuanya. Wih, mantap. Kayak kemarin tuh bikin minuman, kebagian semuanya enggak? Sekeluarga. Jangan sendirian aja bikin minumannya ya. Nah, ini telur juga kalau mau bikin banyak sama aja caranya. Sekali waktu jadi banyak ya. Atau kalau nggak ada aqua gelas bekas, karena mau bikin 5 boleh menggunakan pakai toples yang bisa ditutup rapat. Kemudian ada karet dan plastik. Karet itu buat mengikat. Kalau pakai toples nggak perlu karet ya. Kalau pakai toples nggak perlu karet karena udah ada tutupannya yang rapat. Tapi kalau kayak gelas bekas tuh yang Kori tuh udah megang tuh. Siapa lagi? Danis, Gani, Patan tuh udah megang tuh ya gelas bekas. Maka harus ditutup menggunakan karet. Oke, lanjut. Ini bahan-bahannya ya, telur, garam, air, gelas bekas dan karet plastik. Nah, itu kita mempraktekannya nih. Oke. Siapkan 2 telur, ini udah nanti dipraktekkan sama Pak Selimi. Nah, ini gelas bekasnya ya. Ada 2, kalau telurnya 2. Kalau telurnya 3, maka gelasnya 3. Isi air setengah gelas, jangan penuh. Kalau diisinya gelasnya penuh, dimasukin telur nanti airnya luber ya. Jadi gelasnya setengah aja. Kalau dimasukin telur nanti airnya jadi keluar ya. Kemudian masukkan 1 sendok garam, kemudian diaduk sampai larut. Jadi ini diukur aja nih ya. Garam oktopus ini diukur sesendok atau 2 sendok ya. Untuk 1 telur. 1 telur tuh 1 sendok. Kalau 2 telur 2 sendok. Kalau pakai toples bisa 5 telur. Bisa 1 ini dimasukin ya. Tambah banyak gulanya, garamnya tambah asin. Antum boleh pakai bawang biar lebih enak. Masukkan telur, kasih pengganjal, tutup dengan plastik, kemudian tali dengan karet. Amati selama 13 hari. Wow, lama juga ya. 13 hari hampir 1 bulan, setengah bulan. Itu cara-caranya.
Isi air setengahnya, masukkan 3 sendok garam, kemudian diaduk sampai larut. Masukkan telur, kasih pengganjal supaya telurnya itu kerendam ya. Jadi jangan sampai telur itu kerendamnya setengah doang, setengah air, jangan. Nantinya yang matangnya setengah. Jadi telur itu harus kerendam full, kerendam air. Makanya harus diganjal, digencet ya, ditutup supaya ini. Nanti selanjutnya dipraktekkan oleh Pak Salimi. Oke, itu sekarang Pak Agus balik layarnya ke Pak Salimi. Yo, yang mau berbicara sebelum dipraktekkan, yang mau ngomong, silakan. Bagus. Bagus. Telurnya matang-matang. Ini belum itu. Telurnya telur mentah. Telurnya telur mentah. Airnya air mentah juga. Telurnya nggak usah yang matang kan? Iya, telurnya telur mentah. Airnya air mentah. Jangan air mentah. Tuh. Satu-satu ngomongnya. Ya, siapa dulu? Siapa yang mau ngomong? Pak, terus dikasih garam. Iya, nih nanti dipraktekkan ya. Ada lagi sebelumnya? Pokoknya kalau telur 2, itunya juga 2 gelasnya. Pak, kalau ini plastik tadi ya? Ya, itu bisa Alvin tuh pakai toples. Bisa. Bisa. Pak, Ana pakai ini. Apakah apa Hana? Pakai gelas aqua. Ya, itu bisa. Arkan pakai apa? Toples, bisa. Apa lagi? Sekarang ini Pak. Sekarang dipraktekin ya Pak. Oke, dipraktekin nih. Sekarang Bagus balik. Bagus. 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 Ya. Emang segini tak Pak garamnya Pak? 2 sendok loh ini Pak. Ya, 2 sendok boleh. 1 gelas 2 sendok. Jangan dulu dipraktekkan. Jangan dulu dipraktekkan sebelum pasal ini mengasih contoh ya. Oke, Bagus matiin. Gak ada yang bisa ngomong. Pasal ini yang mau ngomong. Cukup mendengarkan dulu. Jangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat yang cerah ini. Pada hari ini agenda kita adalah membuat telur asin ya Nak ya. Telur asin tentunya bagi kita sudah tidak asing lagi. Bahkan kita semua, antum semua juga tentunya sering memakan telur asin ya. Mungkin beli di warteg, mungkin beli di rumah makan, bahkan mungkin membuat sendiri umi antum. Tapi kali ini Pak Guru dan Bu Guru ingin mengajak anda semuanya membuat sendiri, mempraktekkan bagaimana itu cara membuat telur asin. Nah, Pak Agus, sebentar ya. Tidak ada ini. Anak, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus di antara teorinya bagaimana cara membuat telur asin. Ada cara-cara yang lama ya, Nak ya, cara-cara yang lama. Misalkan cara yang lama itu membuat telur asin dibungkus dengan pecahan batu bata. Batu bata, ini katakan batu bata dihancurkan, kemudian disimpan di sebuah wadah, di sebuah bisa bak kecil, bisa ember ya, Nak ya. Disimpan, kemudian dicampur garam, diaduk-aduk, kemudian diambil telurnya, kemudian dibungkus oleh pecahan bata tadi, oleh pecahan bata yang sudah dicampur oleh garam, disimpan kurang lebih 7 hari.
ya baru menjadi telur asin. Itu dari pecahan bata atau tanah lempung juga bisa, nak. Dulu kita di Santama ya pernah mempraktekkan. Atau tanah lempung juga bisa. Tanah diambil, kemudian diambil garam, dicampur dengan garam, kemudian dicampur dengan air, kemudian dibungkus. Telurnya dibungkus oleh tanah yang sudah dicampur oleh garam, kemudian disimpan kurang lebih 7 hari, dan insya Allah sudah menjadi telur asin. Atau cara yang ketiga juga ada, dengan menggunakan abu. Menggunakan abu juga bisa. Abu dicampur garam, campur air, kemudian telurnya dibungkus oleh abu tersebut, kemudian disimpan. Ya, disimpan kurang lebih 7 hari dan sudah menjadi telur asin. Tapi kali ini caranya beda. Kali ini kita membuat cara yang terbaru. Cara terbaru ya anak-anak ya. Cara yang lebih praktis, tidak pakai kotor-kotoran, tidak pakai tanah lempung, tidak pakai pecahan bata, tidak pakai abu, tapi cukup dengan air saja yang dicampur dengan garam. Bagaimana itu caranya? Caranya ikutilah praktek kali ini. Silakan cermati dan perhatikan ya, ya. Antum cermati terlebih dahulu, perhatikan terlebih dahulu. Setelah Pak Guru mempraktekkan, baru antum mengikutinya. Baik anak-anak, bahan-bahan sudah siap semuanya. Ada telur, boleh telur bebek. Buat telur bebek lebih bagus telur bebek ya, anak ya. Kalau tidak ada ya telur ayam negeri juga tidak mengapa ya. Telur ayam negeri seperti ini. Kemudian ada gelas aqua. Kemudian sudah ada garam. Kemudian sudah ada kantong plastik seperti ini. Kemudian ada wadah-wadah ya, ya. Ada wadah seperti ini, wadah ini, termasuk juga ada sendok. Ya, ini bagian dari kelengkapan bahan-bahan cara membuat telur asin kali ini. Baik, anak perhatikan selanjutnya. Siapkan satu buah wadah untuk menyimpan telur. Wadah ini anak-anak menyesuaikan. Kenapa wadahnya cuma aqua gelas? Karena, kelihatan nggak? Karena ini hanya untuk satu telur ya, ya. Hanya untuk satu butir telur. Tapi kalau 2 butir, ya jangan di gelas ini tidak muat tentunya. Bisa di gelas yang agak besar seperti ini. Ya, ya. Ini bisa muat 2 butir atau 3 butir. Atau tadi dicontohkan oleh Pak Agus di toples. Di toples itu bisa muat 5 butir, bahkan mungkin lebih dari 5. Jadi menyesuaikan ya, ya. Kali ini karena di sekolah ya untuk wadah-wadah lebih banyak di rumah ya, ya. Wadahnya kita cukup ini saja sebagai contoh ya, ya. Kata Pak Gus juga tadi, kalau ingin 3 ya ini wadahnya juga 3. Pak, di rumah anak ada umi api, ada kakak, ada teteh, ada adik, jumlah semua ada 6. Ya ininya harus 6. Aqua gelasnya, atau tidak pakai menggunakan wadah yang lain, wadah yang besar seperti toples, seperti yang dan lain sebagainya. Perhatikan selanjutnya. Ini sudah disiapkan ya, ya. Wadah tadi aqua gelas. Kemudian tuangkan air ini ke dalam gelas. Tuangkan dan tidak usah penuh-penuh ya, ya. Kalau penuh-penuh nanti akan tumpah. Kenapa? Karena ketika dijatuhi benda, air ini akan terangkat. Ya. Setelah gelas ini terisi air, simpanlah telur ini ke dalam gelas. Oh ya, ada yang kelewat. Garamnya ya, ya. Ya. Garamnya belum diberikan. Garamnya boleh 1 sendok, tapi kalau memang kira-kira kurang meyakinkan boleh 2 sendok, tidak apa-apa. Airnya setengah ya, biar nggak luber. Ya. Setelah air dikasih garam ya, ya. Boleh 1 sendok atau biar meyakinkan 2 sendok lah. Diaduk. Ya, upayakan larut ya, ya. Sekalipun tidak larut semua juga karena mungkin airnya air dingin,
mungkin agak susah larutnya Pak. Ya minimal setengah larut lah. Diaduk agak lama ya Naya biar larut karena memang membutuhkan waktu lama kalau airnya air dingin, kecuali air panas. Kalau air panas pasti akan lebih cepat larutnya. Nah, setelah dilarutkan air, garam sudah larut kira-kira sudah tidak numpuk lagi garamnya. Simpan telur ini ya Nak ya. Simpan telurnya. Seperti ini agak kurang airnya, tambah lagi. Tadi khawatir kebanjiran. Tambah lagi ya Nak ya. Tambah lagi. Tapi juga jangan terlalu penuh. Kenapa? Karena untuk menyimpan ganjalan. Harus diganjal. Nih, ini ganjalannya. Cara membuat ganjalannya adalah ambil satu buah kantong. Nih. Satu buah kantong ini anak-anak. Jangan terlalu besar-besar, jangan terlalu banyak-banyak airnya. Dituangkan air sedikit saja. Karena kalau besar-besarnya khawatir nggak muat. Nah, nantinya seperti ini. Ini anak ya. Ini ganjelan. Disimpan di sini supaya ke bawah. Ya, Kerendam semuanya. agar si telur ini ada posisi di dalam. Sebabnya kalau tidak diganjal kan tuh ngambang telur ini ngambang Nak. Ketika telur ini tidak diganjal akan ngambang, khawatir tidak semuanya terserap air asin atau air garam. Nanti sepotong asin, sepotong payau, sepotong asin, sepotong tidak asin. Jadi agar lebih meyakinkan makanya diganjal dengan buat ganjalan ini. Jadi ganjalan ini fungsinya adalah untuk menekan telur agar telur tidak mengambang dan agar telur semuanya menyerap air asin. Nah, perhatikan dikasih ganjalan seperti ini, ya sudah terganjal, sudah posisinya sudah ada di atas telur ya Nak ya. Selanjutnya ditutup oleh kantong plastik ya Nak ya. Ditutup dan diikat. Usahakan jangan sampai kena angin, jangan sampai masuk udara ya. Ya. Kalau pakai toples enak, langsung bisa ketutup. Ya. Nah, inilah anak praktis bukan? Ini sangat praktis, sangat mudah ya Nak ya. Jadi kalau setelah seperti ini ya sudah selesai. Selesai sudah. Kemudian disimpan kurang lebih biar meyakinkan 13 hari atau kurang lebih 2 minggu atau 2 pekan ya Nak ya. Jumat depan lagi salah sudah bisa direbus. Jadi setelah ini disimpan kurang lebih 13 hari di tempat yang aman. Khawatir ada tikus, nanti digigit tikus. Cari tempat-tempat yang diyakinkan aman dari gangguan-gangguan hewan yang bisa merusak. Nah, ini wadah ini anak-anak contoh saja ya Nak ya. Kalau ada boleh macam-macam lah, boleh toples, boleh yang lainnya. Tadi kata Pak Agus juga ini tutupnya kalau menggunakan toples enak tinggal tutup aja. Ya, kalau ada seperti ini juga ini agak besar Nak. Wadah seperti ini bisa 2 butir, bahkan 3 butir juga bisa. Kalau ada tutupnya tinggal tutup aja, tidak mesti pakai kantong plastik ya Nak ya. Yang penting ini tertutup dengan tutupnya saja. Tapi pastikan telurnya itu yang memang harus terendam semuanya. Telurnya harus semua terendam. Ya, nah, itu anak-anak. Insya Allah sangat mudah dan Pak yakin antum semuanya bisa mengikutinya. Karena memang tidak sulit atau tidak susah cara membuat telur asin seperti ini. Sekali lagi, selamat mempraktekkan. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada gangguan atau halangan sekecil apapun. Selamat mempraktekkan dan selamat mencoba. Dan jika sudah berhasil, selamat menikmati bersama keluarga. Semoga penuh barokah. Barangkali itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan dari Pak Salim, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Agus ya. Dan terima kasih. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu cara membuat telur asin yang ketiga ya. Yang pertama pakai lumpur, kedua pakai abu gosok, dan ketiga pakai air doang. Kira-kira jadi enggak? Ya lihat aja 2 minggu yang akan datang ya. Jumat depan, Jumat lagi nanti kita lihat hasilnya. Sama halnya ketika kita membuat tanaman. Ini udah 2 minggu, lihat hasilnya tanaman bawang antum sudah sampai mana pertumbuhannya ya. Nggak kerasa, 2 minggu itu nggak kerasa. Kemarin kita mempraktekkan tanaman bawang, sudah 2 minggu nggak kerasa. Ini juga nanti 2 minggu nggak kerasa ya. Disimpan aja, jangan dilihatin. Kalau dilihatin itu akan lama. Oke, sekarang kita buka tanya jawab. Antum boleh ngomong nih. Satu-satu. Silakan yang mau bertanya. Kalau benar ganjil Pak, ganjil Pak. Ya, Bagus. itu Ganjilnya pakai apa? Apa ganjilnya pakai apa? telurnya ya supaya Apa ganjilnya pakai apa? ganjalnya pakai ini. Pakai plastik diisi air. Nah, dimasukin. Kalau tidak, Bapak, kalau tidak sebenarnya kenapa? Ganjil. Ini pakai ini. Ganjalnya nih. Antum isi air lagi ya. Plastik ini fungsinya untuk ngisi air. Nah, dimasukin supaya telurnya ke bawah, kerendam semuanya ya. Telurnya itu. Boleh enggak, Pak? Selain plastik? Boleh. Antum cari apa? Ganjal. Ya, yang penting Anda pakai toples. ya, yang penting fungsinya untuk mengganjal. Yang nggak boleh itu ganjalnya pakai HP, Pak. Anak mengganjal pakai HP ya. Dimasukin HP-nya. Jangan. Ya. Aku pakai apa? Ya. Dulunya tinggal. Kenapa saya? Nih, Pak Agus matiin dulu. Satu-satu ngomongnya yang mau bertanya. Acungkan tangan. Coba Rafani dulu, Rafani. Kasih kesempatan Rafani apa? Kalau hanya main apa, Pak? Gimana Rafani ulangi? Oh iya. Plastik apa, Pak? Pakai plastik apa? Ya, yang ada di rumah aja, plastik, kantong plastik bisa. Yang penting pas buat menutup, mengganjal. Intinya fungsi ganjelan itu untuk telurnya supaya ke bawah, kerendam semuanya ya. Nggak mesti pakai plastik, yang ada di rumah, yang nggak perlu beli. Oke, Rafani udah. Jaka, satu-satu. Jaka ngomong apa? Menyelain. Keluar nggak, Pak? Nanti dulu. Belum beres, belum jam 11. Nah, matiin lagi Jaka. Oh ya, Pak. Emang tuh kalau Pais, kayak gini nih gimana, Pak? Pais dulu, Jaka udah. Pais mau apa? Nggak jadi. Alvin, tadi tunjuk-tunjuk Alvin. Mau nanya apa? Kalau 3 dulunya berapa sendok? Kenapa? Kalau 3? Ya, kalau 3 berapa sendok? Kalau telurnya 3 berarti harus 3 gelas atau pakai toples yang besar. Ya. Ya, ada lagi sebelum ditutup? Tanamnya berapa sendok, Pak? Pak, tanamnya berapa sendok? 3. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya? Nanti ini hasilnya diperlihatkan lagi ke guru. No, antum yang kemarin tanaman dipoto lagi, kirim Pak. Pertumbuhan bawang anak udah 2 minggu nih, udah
setinggi pohon seri contohnya. Bawangnya, Pak udah setinggi pohon cabai. Foto lagi ke gurunya. Nanti ini juga sama 2 minggu kasih tahu ya. Oke, ada Dava, Tridava, Mama apa? Kayak gini, Pak. Ya. Nah, iya itu bisa kayak gitu ya. Pokoknya tutupnya tuh rapat, Boleh nggak boleh masuk angin. Angin itu nggak boleh. Jadi pakai plastik diikat pakai ini nih, karet nih. Ya. Atau pakai toples mah enak, nggak perlu pakai karet. Bapak kayak gini, Pak. Ya, Apip tuh. Ya, Apip udah bener tuh. Ada coba ditunjukin semuanya coba. Pak Gus pengen ngeliat. Diginiin semuanya coba. Dinyalain videonya tuh. Rafka, Dani Saikal dinyalain. Alpin dinyalain, ditunjukin. Pengen ngeliat hasilnya. Berhasil nggak? Pakih belum dinyalain, Restu belum dinyalain videonya. Oke. Ajaria mana Ajaria hasilnya? Tuh Alpin tuh di toples tuh Alpin tuh bikin berapa itu? Bikin 3 ya. Wih, nanti sekeluarga bisa menikmati itu. Jangan satu kalau bikin tuh ya, biar kebagian semuanya. Tuh, Pais bikin 4. Rafka bikin berapa? 1. Wih. 1. Bikin lagi. Keija bikin berapa Keija? 1. Bikin lagi jangan 1, kan garamnya masih banyak kan? Di dapur garam banyak. Bagus. Oh, Anak buat 2. Apip bikin berapa Apip? 2. Ya, oke ya, kayaknya udah berhasil semuanya. Jadi tinggal disimpan. Jangan dimasukin kulkas, jangan, nantinya beku. Didiemin Disimpan itu di mana, Pak? Di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Gak boleh dijemur. Oh, bisa di mana ya? Gak boleh dimasukin freezer, gak boleh. Tidak bisa dipotong, Pak. Atau Pak pengen cepet anak mah digodok pakai air panas. Wah, atau itu mah ini nantinya. Pokoknya diemin aja, yang namanya juga ini praktek. Bapak ditunggu berapa hari, Pak? Ekspresi. Tunggu 2 minggu, 13 hari atau 2 minggu lah ya. Pokoknya jangan dikasih ke freezer, jangan dimasukin air panas, jangan digodok pakai kompor, jangan. Ya, didiemin aja di suhu yang sejuk, tidak terkena sinar matahari. Oke, paham? Ya, kalau Paham. sudah mudah-mudahan praktek 3 ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Siapa tahu nanti Bapak mau nanya. ya Pak Keija mau nanya apa Keija? Ini boleh dikocok. Jangan, diemin aja, diemin aja. Atau boleh dibulak-balik nanti balik biar garamnya itu kecampur lagi. Kalau udah ditutup kan enak, nggak bakal tumpah. Ini Bu. Ya. Tapi nanti berapa hari gitu ya? Garamnya masih banyak. Iya, kalau garamnya masih banyak. Pak Agus kayak gini bukan? Begini Pak, garamnya Pak. Ya, buat tempat. Masih banyak garamnya. Bikin lagi. Itu buat tempat. Adik anak yang paling Bapak buat cadangan Pak. garam bata. Kori, berhasil Kak Kori? Anak buat 2 Pak. Ya, Anak buat 2 Pak. Akil, berhasil Akil? Anak buat 4. Ya, mudah-mudahan nanti kita cek bukan, minggu yang akan datang. Mudah-mudahan berhasil. Oke, Bagus sudah lihat kayaknya sudah berhasil buatnya ya. Tinggal tunggu aja. Nanti di hasilnya dipoto, dikasih tahu ke guru ya. Kasih telurnya Pak. Nah, ya udah. Kalau sudah paham. Maksud itu apa ya Pak? Ya, apa Jaka? Boleh keluar Pak. Ya, Emangnya tuh kenapa harus ditunggu nggak langsung jadi?
Enggak langsung jadi. Kita kalau sudah paham, Pak Agus tutup. Mudah-mudahan antum kali ini hari Jumat ini dapat ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu nanti antum udah gede mau jadi Boleh keluar, Pak. pengusaha telur asin. Jadi setiap hari bisa ngirim telur asin 1 truk diekspor nih. Itu harus berapa minggu, Pak, bikinnya, Pak? Anda belajar bikin telur asin. Siapa tahu udah gede antum jadi pengusaha ya, oke? Kalau bawahnya tuh pakai kita 300 atau yang biasa. Pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Agus dan semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, sekalian Pak Agus, ada info nih. Ada info, jangan dulu keluar. Nanti Senin kita akan melakukan PH, penilaian harian. Ya, hari Senin kita akan melakukan PH, penilaian harian, yang harus dipelajari subtema 1 dan subtema 2. Soalnya ada 25 soal. Ada 25 soal yang harus dipelajari subtema 1, subtema 2. Dibaca di rumah ya. Nanti kita laksanakan hari Senin lewat Zoom. Ulangan harian, penilaian harian hari Senin. Soalnya 25 yang harus dipelajari subtema 1, subtema 2. Oke? Ya udah, silakan keluar. Sudah ditutup sama Pak Agus tadi. Salim simpan. Coba Salim jangan ngendok. Assalamualaikum, Alif ya, Pak. Waalaikumsalam, ya. Ya, waalaikumsalam. Oke, semuanya keluar. Kori dan ini.